Ya, sebelum menuju ke acara, saya persilakan dulu kepada Bu Juju selaku Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara Wonosobo untuk opening dulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu guru semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan kali ini bertemu lagi di Ngopi Semalam Ngobrol Pintar Selasa malam di Selasa 2 Januari 2024 di Temu Pendidik Mingguan yang ke-119 dan kali ini Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan PGRI, SLCC, Kominfo dan Dinas Dipora Kabupaten Wonosobo. Dan pada malam hari ini Masya Allah luar biasa narasumber kali ini berasal dari daerah kita sendiri yaitu Bapak Widiono selaku narasumber beliau dari SD Negeri 2 Kerasak. Beliau juga anggota komunitas guru belajar Nusantara Kabupaten Wonosobo. Kita sapa dulu narasumber kita pada malam hari ini Bapak Sabto. Selamat malam. Selamat malam, Bu Cucu. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah ini baik. Mohon maaf ini masih off cam. Oh, nggak apa-apa. Ini kayaknya suaranya terlalu menggema ya, Pak? Oh iya, Sambil persiapan nanti Pak Sabto akan ditemani atau bersama dengan Ibu Ike Kartika Dewi. Beliau sebagai moderator dari SD Negeri 2 Karangluhur, beliau juga anggota Komunitas Guru Belajar Kabupaten Wonosobo. Selamat malam Ibu Ike. Selamat malam Ibu Ju dan Bapak Ibu semua. Iya, jadi Ibu Ike nanti akan membersamai Pak Sabto sampai kurang lebih pukul 21.00. Dan masih banyak yang ingin bertanya, ingin mengetahui ilmu dari Pak Sabto, nanti bisa fleksibel Ibu Ike. Gitu. Jadi waktu Yang iki jeneng suarane lek sumber yang ini seperti ada yang bocor ya, Pak Bentar, Catur. aku cari. Aku inovasi dulu. Oh, Bu Juju lanjut. Dan saya Iki audionya kayaknya orang suaranya pure speaker is not kerja. Check all different speaker. Pak Agus, Pak Catur. Udah aku off kan Bu Juju. ya, silakan Bu Ike dan Pak Sabto, saya serahkan sepenuhnya waktu dua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari KGBN Wonosobo. Saya awali untuk menyapa Bapak Ibu semua. Saya hormati dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta jajarannya. Saya hormati narasumber kita yaitu Bapak Sabto Widiono
serta Bapak Ibu hebat peserta ngopi semalam KGBN Wonosobo yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal pertemuan ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan rutin kita yaitu ngopi semalam bersama KGBN Wonosobo dengan keadaan sehat dan tanpa halangan. Salawat serta salam, marilah kita selalu haturkan kepada Nabi Agung kita Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ike Kartika Dobintari. Tadi sudah sempat diperkenalkan di awal pertemuan oleh Ibu Juju. Saya mengajar di SD Negeri 2 Karangluhur, Kertek, Kabupaten Wonosobo. Luar biasa sekali pada kesempatan ini saya dapat bergabung dengan Bapak Ibu semua dengan kegiatan rutin kita yaitu ngopi semalam KGBN Wonosobo untuk menemani Bapak Ibu semua belajar, sharing bersama, serta menambah ilmu dan pastinya itu akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja mari kita mulai acara yang paling kita tunggu dengan keseruan tema pada malam ini yaitu tentang mengoptimalkan disiplin positif dan jejaring sekolah. Namun sebelum itu, marilah kita awali acara malam ini dengan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan malam ini kita mendapatkan kelancaran hingga akhir acara nanti. Bagi yang beragama Islam, bisa kita membaca basmalah bersama. Bagi yang memiliki keyakinan yang lain atau agama yang lain, bisa mengikuti. Adalah Bapak Ibu, kita awali kegiatan malam ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, guru hebat dan seluruh peserta yang saya hormati, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar mengenai materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Disiplin positif yang sudah disampaikan pada tema ngopi semalam KGBN Wonosobo itu sangatlah penting bagi kita semua dan perlu kita terapkan di sekolah dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, berbagai informasi yang bisa Bapak Ibu peroleh melalui kegiatan ngopi semalam ini dapat kita ambil atau kita pelajari bersama dengan nanti adanya pemaparan dari narasumber kita dan mungkin perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan malam ini akan lebih efektif dan akan lebih bermakna atau mengena bagi kita semua apabila dalam penyampaian pemaparan pada malam ini dapat kita ikuti dengan lebih baik, tenang, dan bisa memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikannya dengan lebih efektif lagi. Oleh sebab itu, diharapkan kepada seluruh peserta agar selalu memperhatikan serta mengikuti Zoom ini dengan sebaik mungkin. Mohon maaf, berikutnya saya akan sampaikan beberapa ketentuan Zoom kita pada malam hari ini yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan peserta tidak menyela atau memotong narasumber saat menyampaikan materi. Kemudian kami harapkan juga peserta sebaiknya dapat mengurungkan untuk memposting atau memberikan apapun saat diskusi sedang berlangsung. Yang ketiga, diharapkan pula unmute ketika mendengar paparan dari narasumber. Yang keempat, pertanyaan akan kami berikan waktu pada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, mohon Bapak Ibu semua dapat menjaga ketenangan selama acara ini berlangsung. Baiklah Bapak Ibu peserta yang saya hormati, sedikit persepsi dari saya. Selanjutnya untuk memperhangat kegiatan ngopi semalam kita malam ini, marilah kita berikan waktu
untuk kepada narasumber hebat kita yaitu Bapak Sabto Widiono untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak Sabto Widiono, dipersilahkan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati pengurus KGBN Kabupaten Wonosobo, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Wonosobo yang pada malam hari ini ikut kegiatan ngopi semalam. Terima kasih saya diberi kesempatan di sini untuk kita ngobrol bareng. Di sini nanti kita saling sharing dan di sini nanti semoga kita mendapatkan eh, saya juga mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu semua. Nah, untuk pada malam hari ini saya mohon maaf sekali apabila nanti ada kendala sinyal karena ini sinyalnya juga tidak begitu baik. Mohon maaf sekali apabila di tengah perjalanan nanti ada terputus atau bagaimana. Yang selanjutnya saya akan share screen dulu untuk kegiatan pada malam hari ini. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Iya. Pak. Oh iya, terima kasih. Bapak Ibu guru yang hebat, di sini saya akan berbagi sedikit tentang apa yang telah kami laksanakan bersama tim di SD Negeri 2 Kerasak, Kecamatan Silomerto, Kabupaten Wonosobo. Di sini kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu guru hebat. Tema pada malam hari ini adalah mengoptimalkan disiplin positif dan jejaring di sekolah. Mungkin di sini nanti saya tidak akan memberikan banyak teori atau hal-hal pengetahuan tentang disiplin positif karena saya yakin Bapak Ibu semua sudah paham, Bapak Ibu semua sudah menguasai dan apalagi di sini Bapak Ibu guru hebat luar biasa dan banyak guru-guru penggerak juga yang ada di sini. Jadi nanti saya hanya cerita saja nanti apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami laksanakan di SD Negeri 2 Kerasak. Jadi ketika kita eh, Pak, bisa di mendengar ini nggak? kata So, Pak. disiplin. Bisa nggak? Oh iya, sebentar, sebentar. Ya. Oh iya, oke. Nah, Sudah ya, Pak udah Catur? biar lebih gede soalnya. Oh iya, sudah kelihatan? Sampun, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh iya, terima kasih. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu semua, tapi tidak usah dijawab. Jawab aja di dalam hati, ya. Nanti kita lihat bareng-bareng. Kemudian setelah itu, jadi di sini kita harus memahami juga apa yang namanya konsep dari disiplin. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di slideshow bahwa disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, apakah disiplin yang ada di sekolah kita itu sebagian besar hanya dapat dicapai dengan hukuman atau dengan reward atau yang lain? Ini, ini Bapak Ibu tahan dulu di dalam hati Bapak Ibu semua. Nah, di sini ini saya lewati saja. Nah, ternyata di dalam kita melaksanakan disiplin positif, Bapak Ibu, ternyata di situ muncul pelajar Pancasila. Jadi ada 6, antara lain beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, ini memang semuanya Bapak Ibu sudah hafal semua di sini. Nah, di sini di dalam transformasi pendidikan, salah satunya adalah sekolah yang aman dan nyaman, Bapak Ibu. Nah, ini yang nanti akan kita apa namanya kita bareng-bareng di sini kita akan sharing. Nah, ini adalah contoh dari sekolah kami, Sekolah SD Negeri 2 Kerasak, bagaimana cara kami dulu menambahi atau kami memperbaiki hal-hal yang belum bagus menjadi bagus. Contohnya seperti ini. Yang tadinya belum ada reading corner di sekolah kami, alhamdulillah sekarang sudah
ada reading corner. Itu salah satu contoh. Kemudian di dalam transformasi pendidikan juga ada yang namanya kemitraan atau jejaring. Nah, nanti yang setelah sesi pertama ini kita disiplin positif, yang kedua nanti jejaring kita bahas di sesi kedua. Nah, sekarang ini dulu. Ini adalah satu contoh untuk kegiatan eh, menata lingkungan yang nyaman. Ini. Nah, ini contoh di sekolah kami. Walaupun mungkin di sekolah Bapak Ibu semua sudah lebih bagus, tetapi kami memang memang apa namanya membuat sekolah ini nyaman itu memang startnya dari bawah. Jadi ini menurut kami di sekolah SD Negeri 2 Kerasak sudah luar biasa. Nih. Nah, ini contoh lingkungan di sekolah kami di depan kelas. Nah, ini contoh anak-anak di reading corner yang mereka ketika ada waktu luang mereka bisa santai sambil makan jajan, sambil membaca. Nah, ini contoh kegiatan pembiasaan. Ini contoh kegiatan untuk apa namanya hari Sabtu mereka senam, kemudian mereka menggerak-gerakkan tubuh supaya mereka juga sehat. Nah, ini Bapak Ibu. Di sekolah kami Bapak Ibu itu ada beberapa program yang ini merupakan salah satu contoh dari disiplin positif. Selain program yang dilaksanakan di masing-masing kelas, kami juga ada program yang dilaksanakan secara umum atau bersama-sama di dalam di lingkungan sekolah. Salah satu contoh adalah ketika hari Senin, mungkin Bapak Ibu seperti biasa kita semua melaksanakan upacara bendera. Kemudian hari Selasa Bapak Ibu di lingkungan kami ada yang namanya sebentar ini. Ini namanya kegiatan Semanak Bapak Ibu. Nah, di dalam kegiatan Semanak ini Bapak Ibu ini banyak sekali permainan-permainan. Salah satu contoh adalah permainan Sudamanda. Kalau di desa kami namanya Sudamanda. Mungkin di Bapak Ibu juga sama atau mungkin beda namanya. Kemudian ada namanya Rangku Alu. Kemudian ada Egrang Batok berkarakter di situ. Kemudian ada permainan congklak, ada permainan karet juga. Nah, ternyata di situ berdampak positif yang luar biasa Bapak Ibu. Contoh di sekolah kami, di sini anak-anak untuk bermain mereka bisa bergantian, mereka mentaati aturan, sehingga di situ banyak sekali profil pelajar Pancasila yang kita dapatkan, Bapak Ibu. Nah, ini contoh kegiatan anak di kelas bawah ini sudah Manda, kemudian kelas tinggi itu biasanya walaupun sudah dibuat jadwal ataupun misalnya minggu pertama itu untuk anak kelas rendah congklak dan sudah Manda. Kemudian anak kelas tinggi ada Rangku Alu, ada Egrang berkarakter, ada juga Gubak Sodor, mungkin ada permainan karet. Nah, itu yang ada di sekolah kami. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan ini menimbulkan banyak hal yang positif, baik di anak-anak maupun di Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Kerasak. Itu. Kemudian selain kegiatan eh, tadi ada Semanak, Selasa permainan anak, kami juga ketika hari Rabu itu Bapak Ibu ada yang namanya kegiatan Rabu Belajar Al-Quran atau biasanya disingkat dengan Rajaku. Nah, di sini yang mempelopori pertama kali adalah dari Ibu Guru Agama, kemudian dalam pelaksanaannya, terutama untuk kelas tinggi yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6, itu dibantu oleh anak-anak yang sudah mahir atau anak-anak yang sudah menguasai, yaitu tutor sebaya di situ. Nah, alhamdulillah kegiatan seperti ini di sekolah kami sudah berjalan dengan lancar dan di sini ada progresnya Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mengetahui progresnya seperti apa? Nah, di sana ada buku kecil di situ supaya anak terlihat perkembangannya seperti apa, anak kemudian oh ternyata anak ini perlu diulangi lagi. Nah, ini yang ada di kegiatan yang ada di sekolah kami. Yang selanjutnya setiap hari Kamis kami juga ada kegiatan yang namanya ini Sapa Basna Bapak Ibu.
yaitu sarapan pagi Asmaul Husna, ini di hari Kamis. Ini dilaksanakan semua anak, semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi jam 7 kami ada bel sekolah, kemudian semua anak ikut melaksanakan kegiatan membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ini. Ternyata ini juga membawa dampak yang positif. Anak-anak juga di sini lebih disiplin. Kemudian anak-anak di sini dia lebih menghargai teman-teman. Di sini sangat terlihat sekali Bapak Ibu. Ini. Kemudian di hari Jumat Bapak Ibu di sini di sekolah kami ada program namanya Saudaraku, yaitu sholat duha dan periksa kuku. Nah, di sini sholat duha ini dilaksanakan setiap hari Jumat di halaman sekolah. Ini juga diikuti oleh semua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, di sini Bapak Ibu guru kelas itu mendampingi anak-anak yang sholat duha. Nah, ketika setelah anak-anak selesai, kemudian di sini Bapak Ibu guru kelas itu memeriksa kuku anak-anak semua, baik itu kuku tangan maupun kuku kaki. Nah, di sini ternyata ketika program ini dilaksanakan, tidak hanya dari periksa kuku, tetapi juga anak-anak di sini, Bapak Ibu di SD Negeri 2 Kerasak ini berinisiatif juga memeriksa rambut. Nah, rambut ini ternyata, Bapak Ibu, banyak ada yang ada kutunya. Nah, di sini. Ini peran kita sebagai seorang guru memang harus sangat peduli dengan anak, yaitu di sekolah kami yang sudah dilaksanakan adalah ibu-ibu guru di sini juga melaksanakan pemeriksaan rambut dan juga membasmi kutu anak-anak, baik ada yang anak laki-laki ataupun perempuan, itu menggunakan obat. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Ini. Nah, kenapa saya di sini memanggil ibu-ibu karena di sekolah kami dari guru kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya ibu-ibu. Bahkan guru PJOK juga ibu-ibu, guru agamanya juga ibu-ibu. Jadi di sini semuanya dikuasai oleh ibu-ibu. Jadi memang saya di sini kalah ini. Semuanya dikuasai oleh ibu-ibu semua. Nah, ternyata dari kegiatan periksa kuku, periksa rambut ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari orang tua atau wali siswa. Kenapa? Karena dari situlah kita bisa melihat bahwa anak-anak yang ada di SD Negeri 2 Kerasak, dia bisa tahu bagaimana cara menjaga kebersihan dirinya, bagaimana cara memelihara kebersihan. Nah, disitulah ternyata dampaknya luar biasa, Bapak Ibu. Kemudian di hari Jumat, nah ini, di hari Jumat kita ada kegiatan yang namanya Sairsik, yaitu ada Sabtu sehat dan Sabtu bersih atau resik. Nah, di sini yang kita lakukan adalah biasanya senam bersama. Kemudian setelah senam bersama, kita biasanya di sini eh, ada kegiatan juga kita bersih-bersih lingkungan bersama anak-anak. Kita menanam tanaman ataupun kita biasanya membersihkan karena di lingkungan kami alhamdulillah sudah banyak bunga-bunga karena di setiap kelas wajib untuk membawa bunga, kemudian mereka bisa merawat bunga yang ada di lingkungan sekolah, kemudian cara mereka menyirami atau memupuk. Nah, disitulah. Tetapi Bapak Ibu, dari beberapa kegiatan tadi yang kami lakukan dari hari Senin sampai hari Sabtu, nah di sini kami ada terjadi yang namanya dialog Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami misalnya di sini bisa ditunjukkan ketika kita setelah melaksanakan kegiatan senam bersama, di situ kita ada dialog antara Bapak Ibu guru, ibu-ibu guru ataupun dengan saya, disitulah ada ruang untuk berkomunikasi dengan anak. Di situ bagaimana cara kita memancing ide mereka supaya keluar, supaya mereka atau biasanya refleksi setelah kegiatan juga kita ada refleksi kegiatan itu, atau mungkin mereka punya usul Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa surat Bapak Ibu karena di sekolah kami ini dampak atau efek dari kegiatan program yang ada di sekolah kami. Karena di sekolah kami kan ada walaupun sudah ada WA group tapi di sekolah kami ada namanya kotak saran. Nah, kotak saran bukan kotak suara siswa tapi kotak saran. Nah, kemarin
kemarin ada dua surat yang kami baca ini dari anak kelas 6, yaitu karena di lingkungan kami ada beberapa tanaman sayur, ada tomat, ada cabai, ada apa namanya seledri dan lain-lain, ada kangkung juga. Nah, di sini ada anak yang menuliskan di surat bahwa minta kepada sekolah supaya ada praktek memasak, memanfaatkan dari sayuran yang ada di sekitar sekolah. Itu. Berarti mereka sudah berlatih untuk membaca di situ. Untuk apa namanya literasinya sudah mulai jalan. Kemudian di situ ada anak juga eh, yang menuliskan surat di kotak suara bahwa bagaimana kalau setelah kegiatan kita ada semacam memberikan pertanyaan yang tentang lingkungan. Karena kebetulan di sekolah kami itu tanaman yang ada di sekitar sekolah itu diberi nama Bapak Ibu. Diberi nama misalnya ada pohon durian karena di sekolah kami tanam 4 pohon durian di situ. Misalnya durian bawor itu asalnya dari mana. Nah, kemudian misalnya ada namanya tanaman tanaman bunga. Nah, di situ ada apa namanya? Ada namanya, kemudian di situ ada tidak hanya dengan menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga menggunakan ada nama Latinnya, kemudian ada bahasa Inggrisnya, itu seperti itu. Nah, ternyata dari beberapa kegiatan program ini yang kami lakukan berdampak yang luar biasa pada anak-anak. Nah, ini contoh dari kegiatan yang ada di sekolah kami. Kemudian di sekolah kami, Bapak Ibu, kita menerapkan bahwa setiap anak itu wajib untuk membuang sampah di tempat sampah. Tetapi di situ anak-anak juga wajib untuk memperingatkan apabila ada teman yang membuang sampah sembarangan. Kemudian di sekolah kami yang alhamdulillah sekarang udah jalan Bapak Ibu, bahwa ketika ada sampah, anak-anak sambil jalan Bapak Ibu, di situ anak-anak dia sangat peka. Ketika ada sampah ambil, kemudian dimasukkan di tempat sampah, walaupun bukan dia yang membuang atau siapapun. Nah, ini yang alhamdulillah sekarang sudah mulai menjadi budaya di sekolah kami. Itu. Kemudian dari beberapa kegiatan ini juga di sekolah kami, alhamdulillah ketika ada tamu ataupun ketika ada orang tua datang, ada perangkat desa atau komite sekolah, dengan spontan anak-anak yang melihat, di situ mereka langsung bersalaman Bapak Ibu. Nah, disitulah itu banyak pelajaran-pelajaran yang memang bisa kita ambil yang tadinya belum ada menjadi ada. Mungkin kegiatan seperti ini di sekolah Bapak Ibu semua sudah biasa, tetapi di sekolah kami yang tadinya belum ada, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada. Nah, kemudian Bapak Ibu di sekolah kami juga ini kegiatan pembiasaan setiap pagi Bapak Ibu sesuai dengan jadwal piket masing-masing bahwa Bapak Ibu yang piket itu dia wajib untuk menyambut anak di depan pintu gerbang, yaitu dengan 5S di sini, yaitu kita berlakukan selain anak-anak juga Bapak Ibu guru, yaitu senyum, salam, sopan, dan santun. Nah, di sini anak-anak ini sudah menggunakan, nggak kelihatan Bapak Ibu di gambar, tapi anak-anak di sekolah kami mulai semester 1, bahwa untuk presensinya kami sudah online Bapak Ibu. Jadi ada e-presensi online. Jadi Bapak Ibu yang ada di depan ini, nah ini yang paling depan itu membawa HP. Nah di situ anak-anak langsung dia pakai kalung yang ada barcode-nya, kemudian di-scan di HP. Walaupun yang men-scan itu Bapak Ibu guru kelas berapapun, otomatis nanti anak kelas berapa dia akan otomatis terpisahkan. Kalau dia anak kelas 1 berarti nanti masuk e-presensi Ibu Pak kelas 1, kelas 2 juga sama. Jadi sudah otomatis nanti terpisahkan. Ini yang ada di sekolah kami. Nah, ternyata Bapak Ibu dengan adanya e-presensi online ini ternyata sangat berdampak positif, yaitu anak-anak dia lebih semangat karena ada, oh ini barang baru, ini barcode. Nah, itu. Kemudian anak-anak lebih tertib, lebih disiplin, dan selain ke anak-anak juga berdampak positif juga ke Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena otomatis Bapak Ibu guru yang piket berangkatnya harus lebih awal karena menerima anak di depan pintu gerbang. Itu. Secara tidak langsung seperti itu. Nah, kemudian selain tadi beberapa kegiatan, kami juga di dalam kelas
khususnya kelas tinggi Bapak Ibu, kami ada rak sandal di sini. Mungkin apa itu maksudnya ada rak sandal di situ. Nah, karena di sekolah kami kelas 4, 5, 6 itu wajib sholat duhur di sekolah. Jadi ini sandal ini digunakan anak-anak supaya tidak kotor atau ketika mau sholat duhur anak-anak tidak repot menggunakan sepatu. Jadi sholat duhur mereka langsung menggunakan sandal yang telah tersedia di kelas masing-masing. Nah, di sini alhamdulillah di sekolah kami juga anak-anak yang pakai sandal ini mereka tidak rebutan Bapak Ibu. Sudah tahu, oh sandal saya ini. Oh saya meletakkan dengan rapi. Nah ini adalah hal kecil mungkin, tetapi ini perlu kita terapkan di sekolah kami Bapak Ibu. Yang ini nantinya juga akan berdampak positif dicontoh oleh adik-adik kelas. Jadi kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena untuk sandal ini khusus di kelas tinggi, yaitu kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi ada beberapa program atau kegiatan yang kita laksanakan di SD Negeri 2 Kerasak. Nah, tetapi di sini kita harus namanya bisa bangun jejaring Bapak Ibu. Bagaimana cara kita membangun jejaring? Yang pertama kali itu di sekolah kami Bapak Ibu kita kalau zaman dulu karena ini kami laksanakan di akhir tahun 2021. Jadi kalau sekarang musimnya itu ada berbasis aset nih Bapak Ibu. Kalau dulu saya belum tahu yang berbasis aset itu seperti apa gitu. Tetapi di sini eh, saya sangat optimis bahwa pertama kali yang kami lihat itu adalah kami datang di SD Negeri 2 Kerasak di akhir tahun 2021 itu saya melihat identitas bukan anaknya Bapak Ibu, tapi melihat identitas orang tua di masing-masing kelas. Jadi di sini Bapak Ibu di sini saya memahami bahwa oh ternyata orang tua sebagian besar dari orang tua di SD Negeri 2 Kerasak ini usianya kok masih muda-muda ya, rata-rata di bawah saya, mungkin seusia saya. Tetapi ternyata dari situlah saya berpikir oh ternyata ini merupakan aset kayaknya ini kalau dikelola gitu. Nah, dari situ saya dengan Bapak Ibu guru dengan tim di sekolah kami kita bermusyawarah bagaimana kalau kita buat program seperti ini, bagaimana cara kita melaksanakan, bagaimana cara setelah ini nanti kita sosialisasi dengan komite sekolah, sosialisasi dengan wali siswa, atau sosialisasi dengan masyarakat sekitar sekolah. Nah, ini kami musyawarahkan dulu di sekolah kami, yaitu internal sekolah. Ini tim kami, Bapak Ibu yang luar biasa. Setelah di sini oke, baru di sini saya mengundang komunikasi dengan komite sekolah. Alhamdulillah di sekolah kami, komite sekolahnya luar biasa Bapak Ibu. Walaupun ketua komite sekarang sudah berumur 70 lebih Bapak Ibu. Tetapi luar biasa. Namanya Pak Sarifudin. Di sini dia merupakan komite yang sangat-sangat peduli dengan sekolah. Ini dibuktikan kemarin ketika tahun 2022 beliau mendapatkan penghargaan sebagai ketua komite terbaik Bapak Ibu dari Pak Bupati. Nah, ini luar biasa walaupun sudah sepuh tetapi beliau yang ini yang di pojok ini berpakaian warna merah itu beliau luar biasa peduli dengan pendidikan. Bahkan beliau merupakan komite yang paling sering datang ke sekolah. Itu. Ini yang alhamdulillah ini sebagai aset kami juga. Kemudian di sini kami juga kerjasama dengan pemerintah desa Kerasak, ini merupakan aset. Kemudian kami alhamdulillah Bapak Ibu di sekolah kami semua ibu-ibu gurunya muda-muda Bapak Ibu. Jadi kami sangat percaya, kami sangat yakin bahwa SD Negeri 2 Kerasak insya Allah nanti akan ada peningkatan khususnya untuk pembiasaan anak untuk kemajuan di SD Negeri 2 Kerasak ini. Nah, ini setelah kami musyawarahkan dengan komite sekolah, kemudian komite sekolah kami di SD Negeri 2 Kerasak mempunyai paguyuban wali Bapak Ibu. Jadi ini yang digambar, ini yang kami undang adalah dari paguyuban wali wakil dari paguyuban wali kelas. Kenapa Bapak Ibu? Di sekolah kami itu tidak ada rapat pleno Bapak Ibu. Selama 2 tahun ini nggak ada rapat pleno, tetapi kami ada rapat rutin yang kami lakukan itu tergantung dari kelas masing-masing. Kenapa? Karena kami
memberikan otonomi ke wali kelas masing-masing untuk berkecimpung di paguyuban wali. Bisa membuat jadwal sebulan sekali atau 2 bulan sekali untuk mengumpulkan wali siswa di kelasnya masing-masing. Nah, disitulah saya mendampingi Bapak Ibu. Itu jalan Bapak Ibu. Ketika ada paguyuban. Dari Bapak Ibu guru kelas sudah punya program. Atau saya menyampaikan program-program sekolah yang nantinya akan dilaksanakan. Nah, disitulah terjalin komunikasi Bapak Ibu. Nah, dari komunikasi itu terjalin kita ada yang namanya sumbangsih dari wali siswa ke sekolah. Itu. Kemudian, kenapa kami di SD Negeri 2 Kerasak itu sering mengundang wali siswa? Mungkin dalam minggu ini ada wali siswa kelas 6, besok wali siswa kelas 4, besok kelas 1, dan seterusnya. Nah, di situ Bapak Ibu, ketika wali siswa itu sering datang ke sekolah, ternyata mereka sangat peduli Bapak Ibu. Jadi mereka tahu. Jadi kelas-kelas yang ada di sekolah kami itu Bapak Ibu, mereka juga ikut berpartisipasi untuk menghias kelas, memperhatikan kelas, atau ikut merawat kelas. Nah, disitulah mereka kalau sering kita undang, mereka juga ada rasa memiliki Bapak Ibu. Mereka senang, oh ternyata ini yang saya lakukan seperti ini. Oh ternyata ini dikembangkan lagi. Oh ternyata besok sudah bertambah lagi. Nah itu Bapak Ibu. Nah disitulah dengan berjalannya waktu ternyata luar biasa Bapak Ibu. Bahkan di semester ini Bapak Ibu di sekolah kami punya 2 program. Alhamdulillah sudah terrealisasi semua. Program yang pertama adalah di semester 1 itu ada e-presensi yang tadi sudah di depan sudah ada gambarnya. Kemudian program yang kedua adalah kita ada Basar Durian Bapak Ibu. Orang tua menjual saja, tetapi di situ sebelum kita melaksanakan program Pasar Durian, Bapak Ibu, dari cerita cerita kita di SD di 2 dengan orang tua, dengan komite sekolah, itu mereka banyak menanggapi Bapak Ibu. Nah, disitulah. Oh, ternyata ketika kita sering komunikasi, ternyata ketika kita sering mengumpulkan, disitulah terjalin kepedulian atau kemitraan, disitulah yang luar biasa Bapak Ibu. Dan ini sampai di luar ekspektasi saya Bapak Ibu, ternyata warga masyarakat Desa Krasak, khususnya di sekolah kami yaitu 2 dusun, Dusun Larangan dan Wediasin, sangat luar biasa perhatiannya dengan pendidikan anak-anak. Ini Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan yang Pasar Durian kemarin Bapak Ibu, tanggal kami laksanakan 7 Desember 2023. Nah, di sini eh, setiap anak, jadi kelas 1 sampai kelas 6, 1 anak 1 durian. Jadi kita makan bersama-sama Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu guru kelas, kemudian ada orang tua yang mendampingi. Kemudian setelah anak-anak kita makan bersama-sama, mereka juga ikut berjualan di situ, yang didampingi oleh orang tua. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu, yang ada di sekolah kami. Nah, ini contoh Bapak Ibu, kemarin dari Dinas Dikpora Kabupaten Wonosobo, ini kemarin kita bisa berfoto bersama dan Alhamdulillah Bapak Ibu, di sekolah kami kemarin ada 6 stand durian Bapak Ibu, yaitu stand kelas 1. Di situ yang melaksanakan adalah paguyuban kelas 1, stand kelas 2 sampai kelas 6. Ada 6 stand. Nah, di situ Bapak Ibu, kemarin itu kami hanya berencana Bapak Ibu, ternyata eh, banyak konsumen yang datang Bapak Ibu. Jadi sekitar 2.000 durian itu kemarin ludes dalam waktu 4 jam. Bahkan ternyata banyak sekali para penggemar durian yang setelah jam 12 lebih itu mereka sudah tidak kebagian. Nah, ini yang luar biasa Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya apa yang melatar belakangi saya berani untuk melaksanakan kegiatan pasar durian ini, yaitu karena 80% lebih dari wali siswa di sekolah kami itu mereka mempunyai pohon durian di situ Bapak Ibu. Nah, dari situlah kami bersama dengan Bapak Ibu guru muncul ide bagaimana kalau kita di tahun ini, karena di tahun ini juga sedang panen raya durian, sehingga kami berani untuk melaksanakan pasar durian. Kemudian kami komunikasikan dengan
orang tua dengan komite sekolah ternyata mereka sangat mendukung Bapak Ibu. Nah, sebagian dari penjualan atau beberapa lah dari penjualan di masing-masing kelas Bapak Ibu itu nanti akan menjadi masuk di kas kelas masing-masing. Kas kelas 1 sampai kas kelas 6. Nah, rencana setelah kegiatan Pasar Durian ini Bapak Ibu apa yang akan kami laksanakan? Kami akan membuat jadi di pintu gerbang masuk ke sekolah kami akan membuat terowongan Bapak Ibu, semacam terowongan dari besi nanti yang di situ kita sudah menanam pohon namanya markisa Bapak Ibu. Nah, di situ program itu di semester 1 ini di sekolah kami yang sudah kami lakukan dan mungkin hal-hal apa yang saya ceritakan tadi itu sudah biasa di sekolah Bapak Ibu. Nah, itu tetapi di sekolah kami sekarang menjadi luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya kami yang tadinya belum ada menjadi ada atau yang dulunya sudah ada kami menambahi lagi. Dan kemudian program-program yang kita laksanakan itu Bapak Ibu ternyata dari pihak desa mendukung sepenuhnya Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah kami juga dari kegiatan ini dari pihak desa peduli secara finansial ada beberapa apa namanya yang masuk ke sekolah kami walaupun mungkin nanti posnya digunakan untuk pengembangan atau yang lain tapi alhamdulillah dari apa yang kita laksanakan di SD Negeri 2 Kerasak ini membawa dampak positif, membawa kemajuan dan yang jelas anak-anak orang tua, komite sekolah, warga masyarakat, pemerintah desa sekarang menjadi senang Bapak Ibu. Nah, senangnya di hal apa? Senangnya adalah sekarang anak-anak masuk ke lingkungan sekolah itu mereka menjadi betah. Jadi bahkan sampai siang Bapak Ibu banyak anak-anak yang bermain. Mereka sudah pulang, ganti baju, jam 1, jam 2 datang lagi ke sekolah. Mereka main lagi. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Semacam menjadi daya tarik. Jadi di lingkungan kami alhamdulillah sejak, sejak ada pembenahan lingkungan, sejak ada kegiatan-kegiatan itu, anak-anak menjadi sangat betah di sekolah Bapak Ibu. Bahkan kemarin di tanggal 27 itu kan sedang hari libur Bapak Ibu. Tapi anak-anak antusias luar biasa. Bahkan setiap hari juga kadang ketika ada guru piket, anak-anak juga banyak sekali yang di situ bermain. Nah, ini yang menjadikan apa namanya warga masyarakat Desa Kerasak, khususnya Dusun Wediasin dan Larangan ini menjadi sangat apa namanya antusias untuk mendukung pembelajaran, untuk mendukung keberlangsungan pendidikan yang ada di SD Negeri 2 Kerasak. Eh, Terima kasih Bapak Ibu. Itu apa yang saya ceritakan tadi mungkin hanya sedikit sekali, sangat sederhana sekali. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan yang terakhir, saya acungkan jempol kepada KGBN Wonosobo yang luar biasa sekali, walaupun libur, walaupun dengan berbagai macam kesibukan, tetapi tetap eksis dengan ngopi semalamnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sabto Widiono yang sudah memaparkan eh, cerita yang menginspirasi tentang optimalisasi disiplin positif serta jejaring di sekolahnya. Eh, Gitu pula dengan penyampaian-penyampaian serta beberapa dokumentasi yang sudah disampaikan, sehingga memungkinkan sekali bagi kita semua sebagai Bapak Ibu guru atau pendidik bisa menjadikan salah satu referensi untuk sekolah kita masing-masing dan apa yang dipaparkan tadi bisa bermanfaat atau bisa kita jadikan inspirasi yang bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu semua yang saya hormati, untuk kelanjutan acara pada malam hari ini akan kami buka sesi tanya jawab, di mana sesi tanya jawab ini akan kita
awali dengan termin yang pertama. Untuk termin yang pertama akan kita berikan kepada tiga penanya. Eh, untuk tiga pertanyaan akan kita kumpulkan, lalu kita berikan kesempatan kepada Pak Sabto sebagai narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di eh, Zoom ini. Baik, untuk forum tanya jawab kami buka kepada Bapak Ibu semua. Silahkan yang ingin memberikan atau mengajukan pertanyaan bisa melalui raise hand. Untuk raise hand kami persilahkan. Kira-kira sudah nampak belum ini? Catur, saya belum Ini lihat. belum melihat yang resen. Iya, Bu Enda sama Bu Oke, Sisil. Silakan Bu Ike. siap. Baik, ada dua. Yang pertama ada Bu Sri Endah Suryani. Monggo pada Ibu bisa pertanyaannya disampaikan. Terima kasih Bu Ika. Hmm. Eh, Bisa Selamat malam. menyebutkan nama dan asal sekolahnya ya Bu Ike ya? Ya, mohon pada penanya disebutkan nama serta asal sekolah supaya bisa kita catat dengan jelas. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih Bu Ika. Perkenalkan, nama saya Ria Suryani dari SD Negeri 3 Karangrejo, Kecamatan Selomerto. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi setelah menyimak pemaparan dari Bapak Sabto Widiono, narasumber ngopi semalam pada malam hari ini, memberikan pemaparan tentang disiplin positif dan bagaimana cara menjalin jejaring atau kemitraan sesuai dengan transformasi pendidikan salah satunya ya Pak untuk kemitraan. Eh, Tadi pemaparannya sangat lengkap, sangat menginspirasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di sekolah Pak Sabto di SD Negeri 2 Kerasa menjadi referensi bagi kami, sekolah kami nanti mungkin bisa ATM, bisa mengadopsi beberapa kegiatan yang nanti bisa kami sesuaikan dengan keadaan yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Kemudian tadi juga sudah dipaparkan, sudah dijelaskan beberapa kegiatan yang berpihak kepada murid, mulai dari pembiasaan-pembiasaan baik, disiplin-disiplin positif yang mengembangkan budaya positif di sekolah, kemudian jejaring yang membuat suasana menjadi aman, nyaman, lingkungan yang harmonis, yang kondusif untuk belajar. Oke. Di sini saya ingin bertanya, tadi kan Pak Sabto di awal juga sudah memaparkan bahwa di SD Negeri 2 Kerasa tadinya belum seperti itu. Nah, kemudian boleh dong berbagi resep bagaimana cara Pak Sabto membangun kemitraan dan melaksanakan beberapa program sekolah yang bisa berjalan dengan lancar dan baik, bisa komunikasi yang baik pula dengan teamwork serta jejaring yang harmonis dengan beberapa stakeholder seperti di komite sekolah, kemudian di wali murid. Bisa berbagi resepnya seperti itu kepada kita semua, bagaimana cara merintisnya yang semula tadi belum ada, kemudian mungkin ada yang sudah ada tapi belum berkembang, dikembangkan lagi. Nah, seperti itu Bu Ike, dari saya ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang seterusnya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sri Enda Suryani dari SD Negeri 3 Karangrejo, Salomerto. Mungkin dari Bapak Sabto akan langsung menjawab dulu atau kita kumpulkan tiga penanya sekaligus?
dikumpulkan dulu enggak apa-apa. Oh, baik. Penanya Yang kedua, kedua. Iya. kita lanjutkan untuk yang penanya kedua yaitu Ibu Cecilia aja. Ibu Cecilia, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, saya off cam. Yang pertama, saya terima kasih juga pada Bu Ika yang luar biasa. Semoga sukses segala hajatnya ya Bu Ika. Amin, Ibu, terima kasih. Ya. Kemudian untuk Pak Sabto, Masya Allah keren banget, luar biasa sekali. Ini kalau tidak salah pelantikan KS-nya di SD 2 Kerasak bersamaan dengan saya ya Pak Sabto ya? Yang 27 Agustus 2001 itu ya? Itu ya. Yang ingin saya tanyakan, berapa jumlah murid di SD 2 Kerasak Pak Sabto? Karena eh, dari fisik SD 2 Kerasak saya lihat itu luar biasa sekali. Pengadaan program, berbagai program itu tentunya kan ada dampak biayanya ya ketika membuat permainan apa itu tadi yang sudah mandah, kemudian peralatan yang untuk egrang, macam-macam lah itulah yang tadi permainan-permainan itu. Nah ini saya juga ibaratnya mau belajar juga karena apa ya, kalau di tempat kami muridnya tidak begitu banyak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata muridnya sedikit, berarti kan luar biasa juga untuk SD 2 Terasa. Kemudian untuk program-program harian, yang pokoknya yang minim biaya di SD 8 juga ada sih yang seperti tadi walaupun tidak sama. Misalkan kalau hari Senin ada upacara, kemudian kalau di tempat kami Selasa dan Kamis ada duha bersama, Rabu ada Rabu mendongeng, kemudian Jumat ada Asmaul Husna, kemudian ada kultumnya, lanjut kultum, kemudian kalau hari Sabtu ada Sabtu ceria, itu kegiatannya adalah senam dan makan bersama-sama dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Yang ingin saya tanyakan itu yang kaitannya dengan apa itu tadi yang jejaring dengan wali murid ya Pak Sabto ya. Jadi berapa lama kegiatan itu dimulai dan sampai ke pengadaan presensi itu. Itu terima kasih. Mohon maaf banyak pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Cecilia dari SD Negeri 8 Wonosobo. Untuk pertanyaan ketiga, mungkin ini saya lihat di chat itu ada ya Pak Catur ya? Atau yang dirasain masih ada Iya, atau enggak? ada di kolom chat dari Bu Wahyu dari SD Kolom chat. Negeri Rojoimo. Terlihat, Bu Ika? Oke. Iya, mungkin ini dari Ibu Wahyu SD Negeri Rojo Imo. Saya catat sebagai penanya ketiga mungkin ya. Dari Ibu Wahyu. Dari Ibu SD Negeri Rojo Imo. Ibu Wahyu menanyakan, eh, diawali dengan apresiasi sekali, Bapak izin bertanya untuk pembiasaan setiap pagi itu waktunya berapa menit ya Pak? Dan untuk pembelajaran dimulai jam berapa? Dari kegiatan yang sudah berjalan, adakah kendala yang dirasa menjadi tantangan bagi Bapak? Baik, sudah ada 3 penanya dulu. Kita kumpulkan di termin yang pertama. Mungkin dari Bapak Sabto bisa untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu-ibu kebetulan yang sudah disampaikan. Yang diawali dari yang pertama dari Ibu Sri Endah Suryani akan saya bacakan lagi. Untuk pertanyaannya adalah di mana di awal eh, sebelum adanya pengoptimalisasian disiplin positif dan
jejaring di sekolah belum, istilahnya belum terrealisasi. Mungkin dari Bapak Sabto Widjono bisa berbagi resep atau strategi menjaga komunikasi dengan teamwork dan stakeholder yang eh, ada atau berhubungan dengan jejaring di sekolah Bapak tersebut. Monggo kepada Bapak Sabto kami persilahkan untuk menjawab yang pertanyaan pertama. Terima kasih Bu Ika. Langsung saya untuk pertanyaan dari Yani. Selalu punya masalah dulu. Nah, di situ kita punya masalah, kita punya hambatan di situ. Nah, solusi apa yang masalah yang kita punyai di sini kita cek cek itu artinya bahwa masalah itu apakah itu masalah dari mana? Apakah dari internal sekolah ataupun dari eksternal sekolah. Nah, dari situlah kita bisa melihat, oh ternyata hampir beberapa masalah, beberapa kendala yang kita punyai itu ternyata satu hal kuncinya. Yaitu kenapa? Karena kita menyelesaikan sendiri. Jadi hanya sekolah. Nah, itu yang jadi masalah. Nah, maka dari itu disitulah saya berpikir dengan teman-teman tim kami, Bapak Ibu guru yang ada di SD Negeri 2 Kerasak, oh ternyata kita tidak masalah ini tidak bisa kita selesaikan sendiri. Berarti disitulah oh kita butuh kemitraan. Kita butuh bantuan komite sekolah. Kita butuh orang tua. Kita butuh pemerintah desa. Nah, disitulah kan di sekolah kami itu sampai sekarang em, terjalin kemitraan semua stakeholder yang ada di lingkungan kami. Itu Bu Indah. Bagaimana Bu Oh, Enda? Ada iya, yang ya, masih menyimak ya, On. Terima kasih sekali atas penjelasannya, Pak Sabto. Mungkin nanti ke depannya kami bisa ATM untuk penerapannya di sekolah kami. Terima kasih sekali, Bu Ike. baik Ibu, semoga apa yang disampaikan Pak Sabto juga bisa menjadikan dua, yaitu dari Ibu Sisilia, di mana pertanyaannya adalah ada dua di sini Bapak Sabto. Yang pertama, berapa jumlah murid yang ada di SD Bapak? Karena tadi dilihat dari fisik yang didokumentasikan yang begitu luar biasa, sehingga mungkin perlu adanya finansial yang mendukung. Kemudian yang kedua, bagaimana cara pemanfaatan e-presensi yang membantu pengoptimalisasian disiplin positif di sekolah Bapak. Monggo kepada Bapak Sabto, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua dari. Iya. Terima kasih Bu Sisil, luar biasa. Ini juga Sisil sebagai inspirasi untuk saya. Ini luar biasa ini Bu Sisil. Nah, di sekolah kami siswanya banyak Bu, yaitu 125. Dan alhamdulillah setiap tahun 3 tahun ini alhamdulillah sudah ada beberapa kenaikan. Di tahun 2023, 2024 ini siswa kami berjumlah 125. Nah, memang kalau kita lihat tidak terlalu besar, nggih. Ya cukup begitulah. Nah, bagaimana cara kita perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa di sekolah kami SD Negeri 2 Kerasak ini awalnya adalah murni dari BOS reguler. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu dengan adanya beberapa kendala, adanya beberapa permasalahan, itu kami melakukan komunikasi dengan komite sekolah, dengan Bapak Ibu wali siswa, dengan pemerintah desa, itu ternyata Bapak Ibu mereka mendukung luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya mereka mendukung dalam bentuk tenaga Bapak Ibu atau pikiran, tetapi yang sampai saya itu
apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu wali siswa adalah mereka mau membantu dalam bentuk finansial. Dan di sana Bapak Ibu ternyata Bapak Ibu wali siswa itu eh, ada yang mereka walaupun kadang kita hanya cerita saja, Bapak Ibu kita punya program seperti ini gitu. Nanti seperti ini kita cerita. Ternyata mereka sudah banyak apa namanya semacam mereka menghitung. Oh Pak, kalau seperti ini berarti habisnya sekian nih Pak. Nah itu yang luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Di awal saya di situ yang saya lihat adalah data orang tua. Nah ternyata keluarga atau orang tua itu usianya muda-muda Bapak Ibu. 40 tahun lah, 40 tahun ke bawah atau 40 tahun, 50 tahun itu nggak banyak. Jadi yang kita cek, kita data di masing-masing kelas itu ternyata yang usia 50 tahun ke atas tidak banyak. Nah, dari situlah kami berpikiran kalau dulu kita belum tahu ya namanya berbasis aset itu belum tahu, tetapi dari situlah saya berpikir positif bahwa ini merupakan eh, Bapak Ibu wali siswa ini pola pikirnya sudah pola pikir sekarang. Jadi insya Allah kalau kita ajak seperti ini, mereka akan respon dengan baik. Itu itu yang ada di sekolah kami, Bu Sisil seperti itu. Dan ternyata ketika kami dongeng juga, kita komunikasi dengan pemerintah desa, ternyata pemerintah desa juga sangat apresiasi, sangat mendukung. Itu Bapak Ibu. Bahkan yang luar biasa Bapak Ibu dari penataan lingkungan, kemudian apalagi membuat apa namanya tadi yang ada permainan sudah manda, congkak dan lain-lain itu eh, kami anggap itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu modalnya gitu. Secara finansial tidak terlalu banyak. Dan kami yang sampai di luar dugaan kami adalah kegiatan yang kami laksanakan kemarin di bulan Juni 2023 Bapak Ibu. Itu kami melaksanakan kegiatan yang namanya mini Glasar, yaitu mini gelar karya hasil belajar, dan itu bersamaan dengan kegiatan eh, apa namanya pelepasan kelas 6 kami barengkan dengan kegiatan itu pelaksananya tanggal 14 Juni tahun 2023 ini hampir Bapak Ibu 90% lebih kami hitung. Kegiatan itu semua yang mendanai adalah dari Bapak Ibu wali siswa. Itu yang luar biasa. Bahkan pemerintah desa juga memberikan bantuan untuk kami. Dan mereka yang ada di Bapak Ibu yang ada di sekolah kami ternyata tidak hanya dari wali siswa yang Bapak Ibu wali siswa ternyata, tetapi ternyata ada beberapa alumni yang juga peduli dengan apa yang ada di sekolah kami. Nah, ini yang kadang kami tadinya tidak berani, tetapi di situ ternyata mereka sangat peduli dengan sekolah. Kemudian ada sumbangan-sumbangan yang berasal dari orang tua tapi tidak dalam bentuk uang atau finansial Bapak Ibu. Tetapi ternyata banyak sekali yang menyumbang ke sekolah. Katakan ketika kegiatan kami memerlukan tenda, itu mereka menyumbang dalam bentuk tenda. Kemudian konsumsi atau perlengkapan yang lain juga mereka menyumbang. Bahkan Bapak Ibu, kami di hari H kegiatan ada seorang wali siswa yang saat itu kami juga kaget Bapak Ibu, itu datang ke sekolah membawa dus, ternyata kita buka apa Bapak Ibu? Membawa arem-arem, kami hitung jumlahnya 100 Bapak Ibu. Itu yang kadang aneh juga, tetapi ternyata mereka sangat peduli. Itu Bapak Ibu. Bahkan kemarin ketika kami melaksanakan kegiatan mini gelar karya hasil belajar, ada salah satu wali siswa di situ sore hari datang ke sekolah. Kemudian tanya ke sekolah, Pak, misalnya kami akan menyumbang organ beserta penyanyinya boleh, Pak? Nah, itu saya langsung jawab, ya boleh saja, Pak. Gitu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, itu yang ternyata kalau kita hitung dengan finansial luar biasa banyaknya, tetapi ternyata mereka banyak sekali yang memberikan sumbangan ke kami, ke sekolah itu dalam bentuk barang. Bahkan ketika kita memerlukan perabot makan ataupun apa, itu mereka juga menyumbangkan Bapak Ibu. Bahkan panggung yang digunakan untuk kegiatan juga mereka menyumbangkan Bapak Ibu. Bahkan sound system juga sama. Bahkan sampai ketika kegiatan kami harus
karena listrik kami nggak kuat, kami harus ngelestrum, itu sudah ada dari wali siswa yang membayarkan Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Jadi bentuk kepedulian dari warga sekitar, dari wali siswa itu luar biasa. Itu Bu Sisil yang bisa saya ceritakan di sekolah kami SD Negeri 2 Kerasak. Luar biasa. Berarti memang daya dukung orang tua ya, Pak. Tidak hanya wali toh, Pak. Orang tua mungkin ya yang terbesar ya. Iya, Ya, kita sering salah kaprah sih, sering menyebut wali siswa. Padahal kan banyak orang tuanya tuh daripada walinya. iya. Ya, yang saya tangkap berarti memang dukungan orang tua wali siswanya luar biasa. Berarti nih, karena kalau dari jumlah murid ternyata tidak jauh beda dengan tempat kami yang untuk tahun ini SD 8 itu hanya 114 murid gitu. Tapi karena daya dukung orang tua walinya yang luar biasa sehingga program-program itu bisa terrealisasi. Ya, insya Allah semoga nanti ke depan SD 8 juga sumbangan dari orang tua juga akan semakin bagus. Untuk kali ini kami punya komite yang luar biasa sehingga memang harus dioptimalkan untuk itu. Keren Pak Sabto, sukses selalu ke depannya. Sangat Amin. menginspirasi. Terima kasih. Amin Bu Sisil. Cukup, Bu Sisil? Cukup Bu Ika, terima kasih. Sami-sami Ibu. Untuk pertanyaan ketiga, mohon maaf, tadi dari Ibu Wahyu SD Rojo Imo, tapi sebelum saya bacakan lagi soal pertanyaannya, saya ingin menyapa untuk dari Dinas Dikpura Kabupaten Wonosobo, yaitu ada Bapak Pariono, ada Bapak Muhtaram, dan ada Pak Taufik. Selamat malam Bapak. Selamat bergabung dengan kita semua di KBBN Wonosobo. Eh, Nanti apabila kami persilahkan. Untuk dari Ibu Wahyu, di mana beliau menanyakan untuk pembiasaan setiap pagi itu waktunya berapa menit Pak Sabto, dan untuk pembelajarannya dimulai jam berapa. Dari kegiatan yang sudah berjalan, adakah kendala yang dirasa menjadi tantangan bagi Bapak? Monggo kepada Pak Sabto, kami Oh persilahkan iya, untuk menjawab. terima kasih Bu Ika. Pertanyaan dari Ibu tadi Bu Wahyu nggih. Jadi Iya, Bapak. untuk sekolah kami itu setiap hari untuk pembiasaan itu dimulai pukul 7. Pukul 7 sampai pukul 7 lebih 15 menit. Jadi seperempat jam. Kemudian untuk pembelajaran di sekolah kami itu dimulai pukul 7.15. Itu setiap harinya. Jadi memang biasanya jam 7 atau sebelum jam 7 kita sudah bel dulu supaya anak-anak sambil bersiap-siap menyiapkan segala sesuatunya ketika pembiasaan setiap pagi itu. Kemudian di situ memang ada kendalanya itu muncul. Jadi ketika pelaksanaan itu biasanya muncul setelah ada kegiatan. Contoh, contohnya dulu ketika kegiatan anak atau Selasa permainan anak, di situ muncul ada anak yang rebutan permagiannya, tetapi di situ muncul. Nah, biasanya anak-anak kelas kecil, kalau anak-anak kelas besar, alhamdulillah sudah bisa jalan. Itu. Nah, kenapa? Ini perlu solusinya bagaimana? Solusinya adalah walaupun di awal permainan kita sudah jelaskan, kita sudah buat kesepakatan, tetapi karena namanya anak-anak, memang kita harus intent untuk bisa memberikan pengertian ke anak-anak. Itu. Kemudian untuk wali kelas, mohon maaf, wali kelas itu wajib untuk mendampingi. Kenapa? Karena disitulah eh, peran dari wali kelas itu sangat-sangat besar. Nah, di situ kenapa? Karena memang dunianya anak-anak.
Walaupun sudah dijelaskan, sudah buat kesepakatan, ada yang iseng-iseng dengan teman. Itu. Itu Bu, dari Bu Wahyu. Ya, Yang lain masih ada yang belum masih terjawab? ada Bapak. Nanti kita beberapa pertanyaan. Mungkin Oh yang dari iya. Ibu Wahyu karena melalui chat, kira-kira jawaban dari Pak Sabto, apakah masih ingin dipertanyakan lagi atau kita lanjut ke termen yang kedua? Ini Pak Catur yang dari chat. Bu Ika, saya mohon maaf tadi juga belum menyapa ini. Ada dari Ya, Pak monggo. Muhtarom, kemudian Pak Taufik, Ya. Dan Pak Pariono. Pak Pariono malah Pak, mohon maaf ini. Oke. Atau sebelum ke termin kedua dari Bapak-Bapak Dinas Dipora, ada yang ingin memberikan opini? Monggo kami persilahkan pada Bapak Pariono, Pak Muhtarom ataupun Pak Taufik, kami persilahkan.